sebenarnya cumi-cumi darat di jalanan Jakarta ya, Fortuner, dan dia sekarang ada faceliftnya di tahun ini. Jadi apa aja perbedaan-perbedaannya, makanya simak terus videonya, jangan lupa like, komen, dan nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan video kami yang lain. Oke, jadi sebenarnya bisa dibilang kalau perubahan-perubahannya itu minor. Kayak di fascia depannya ini yang perbedaannya ada di bagian grillnya. Kalau yang sekarang dia ada sekatnya gitu. Kalau dulu kan nyambung dia walaupun warnanya masih sama, warna hitam juga. Terus yang kedua ada di bagian rumah fog lampnya. Sekarang jadi lebih fresh walaupun warnanya masih sama, warna hitam. Dan untuk headlights itu masih sama, cuman ada tambahan kayak alis gitu di bagian atasnya. Kalau yang 4x4 itu dia bedanya lampunya itu ada 3 titik di RL. Nah kalau sekarang di RL nya masih di bagian bawah. Jadi bisa dibilang kalau yang 4x4 itu bagian depannya kayak Fortuner Legender banget. Overall di bagian sampingnya ini sama seperti Fortuner 2,8 diesel standar yang lama ya. Terus ini perbedaannya tuh cuman ada di bagian velg. Kalau yang ini tipe yang di belakang aku ini adalah 4x2 GR ya. Velgnya one tone. Nah kalau yang 4x2 biasa itu dia dual tone. Ukurannya 265/60, ringnya 18 sama ban bagian depan dan ban bagian belakang. Sekarang kita bahas ke bagian belakangnya. Kalau di belakang nih bisa dilihat kalau ada tambahan-tambahan sedikit kayak di bumper sampingnya tuh yang warna hitam itu ada diperbarui lagi sekarang. Terus di bagian tengahnya ini mengikuti warna bodi. Kalau yang sebelumnya kan warnanya putih, nah sekarang dia warna hitam juga ngikutin warna bodinya, sampai ke emblem tulisan Fortunernya juga ngikutin warna bodinya. Overall sih itu doang di bagian belakangnya, dikit banget, minor banget. Oke, sekarang aku mau jelasin dulu dari versi interiornya yang baru ini. Nah, perbedaannya di mana? Jadi yang sekarang ini udah dapat head unit 9 inci dan juga ini RSE yang dia di atas sini itu dia 11,6 inci. Jadi emang perbedaannya tuh cuman 2 itu doang ya. Cuman ada beberapa pembaruan, banyak sih sebenarnya dia dari head unitnya. Jadi ini UI-nya udah beda. Nih kalau dari tampilan home-nya ada tanggal, jam. Terus ini buat voice command, jadi kalian tinggal klik. Nah, langsung ke voice command, terus ada radio. Tinggal digeser, ada beberapa shortcut lagi. Ada suhu. Nah, ini kan ada banyak widgetnya nih. Nah, ini salah satunya ada navigasi. Nunjukin arah maps-nya tuh. Nah, ini yang tadi kita input. Tuh, dia langsung ngarahin. Ini kita tadi udah konekin ke Apple CarPlay. Dia juga bisa Android Auto dan dua-duanya udah wireless. Nah, kalau digeser 1 jari doang kan dia kan ganti-ganti widgetnya. Nah, kalau kita geser pakai 3 jari, nah itu dia jadi pindah lagi nih langsung ke radio. Ini buat ngubungin Bluetooth. Nah, ini jadi di all apps tuh ada apa aja. Ini ada Android Auto, Apple CarPlay, kartu prabayar, ngecek dealer. Terus di hiburannya juga ada beberapa aplikasi kayak TV, browser. Dan layanannya ini ada kalau mau ngecek harga BBM, terus ini aplikasi Travoy buat ngelihat maps juga. Nah, sekarang kita mau nyobain voice command-nya. Jadi kan tadi tinggal caranya, itu bisa kalian langsung pencet di tengah sini, logo yang warna biru ini, atau bisa lewat tir, atau bisa tinggal langsung ngomong aja, "Hai Toyota." Kecilkan volume ke minimum. Nah, ini kalian bisa ngelihat beberapa komennya dari sini. Tuh, banyak. Jadi banyak arahannya, nggak usah repot. Dan bahasanya itu bisa diatur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, sebenarnya ada satu lagi kelebihannya dari Fortuner yang baru ini. Sebenarnya namanya T-InTouch, tapi kebetulan di sini itu belum bisa. Tapi nanti kita akan ngasih lihat kalian detailnya di video kami yang selanjutnya. Oke, jadi layar RSE-nya di belakang ini lebarnya 11,6 inci. Jadi kalian bisa operasiin pakai remote ini atau bisa langsung pakai touchscreen aja. Jadi di sini ada beberapa kayak video search, picture, music, movie, dan aplikasinya itu lumayan banyak. Oke, ada Google, YouTube, Spotify, Netflix, bahkan ada Xbox, PS Remote Play, Smooth, ya.
ada wireless mirroring juga. Jadi kalau mau dibedain sama koneksi depan itu bisa. Nih ada setting sound, brightness. Enak sih karena ini koneksinya dibedain sama yang bagian depan. Jadi kalau penumpang bagian belakang mau nonton sendiri atau mau konekin Apple CarPlay mereka sendiri itu bisa. Oke, jadi aku udah bareng Om Stanley. Sekarang kita lagi nyobain yang apa nih? Fortuner GR-nya yang baru facelift ini, yang baru oplas. Nah, Kalau mesin sih sama ya. mesin ya nggak ada beda. Jadi Tapi apa dia perbedaannya? Dia ada TSS, ada beberapa tambahan. Ada contohnya nih kayak adaptive cruise control dia udah ada. Oh, udah ada ya? Lane departure warning. Terus sisanya tuh ya hampir Sama-sama sama dong? dengan Zenix. Oh, yang Kita kan udah dipakai nyoba Zenix tuh. sama ya. Jadi nggak beda ya. Kalau Oke. mesin tadi udah nggak ada beda juga dengan versi Nggak sebelumnya ada, kan? nggak ada. Dia masih pakai mesin 2800. Terus tenaganya 201 tenaga ya kan? kuda dan Torsinya torsinya yang gila 500. nih. Torsinya gokil. Kita mau cobain torsinya yuk. Ya kita mau cobain torsinya dulu ya guys. Jadi tracknya memang sempit nih di TDE, nggak jauh banget. Kita langsung coba bejek. Torsi instannya 500. Woi, Dari putaran bawah memang lumayan galak ya, cuma tadi kuda-kudanya aja kurang. Tapi sebenarnya torsinya udah galak banget. sayang kurang panjang ya. Iya, kurang panjang banget itu. Tadi nyampe berapa tuh? 60? Baru sampai 80. 80. Sudah harus melakukan pengereman. Ya guys, jadi kita lagi Zigzag nyobain nih. zigzag. Kita coba handlingnya. Habis deh, habis itu. Singkat ya, ini kita lagi di Toyota Driving Experience. Nih kita mau coba handling zigzagnya di lintasan singkat ini. Ya body rollnya masih terasa ya. Karena memang dia kan SUV. Ya, dia gede, dia tinggi. Jenjang banget ini mobil. Sekarang kita lagi mau nyobain medan berbatuan. Ya little gravel lah ya. Nah, harusnya sih Eces ini tuh. iya. Emang habitatnya Tuh. dia. Iya memang. Sudah terbiasa dia dengan begitu-begitu. No problem. Oke, jadi aku udah selesai nih nyobain mobil ini bareng Om Stanley tadi, dan kalian bisa dengar sendiri kan impresi berkendaraan di mana sih, walaupun dengan mesinnya yang sama tapi kan torsinya itu jadi 500 Nm, lebih asik lagi tentunya. Jadi kita belum bisa ngomongin harganya di saat kita syuting ini, tapi di video selanjutnya kita bakal kasih tahu kalian harganya dan tipe-tipe yang lain dari Fortuner facelift kali ini. Oke guys, jadi mungkin segitu dulu aja hari ini buat review Fortuner ya. Dan silakan kalian tontonin video-video kami yang lain. Dan sampai jumpa, jangan lupa like, comment, share,